Halo semuanya, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Dalam video ini saya akan membahas atau men-sharing salah satu teknik pemeriksaan. Topik yang akan saya bahas atau yang akan saya sharing pada video ini adalah tentang teknik pemeriksaan CT scan gastrointestinal. Adalah pemeriksaan menggunakan modalitas CT scan untuk menilai struktur dan fungsi anatomi daerah gastrointestinal tanpa ataupun menggunakan media kontras IV, oral maupun anal. Dengan kontras dikenal dengan biphase atau triphase. Digunakan untuk mengevaluasi kelainan yang ditemukan di dalam rongga abdominopelvis yang dinilai hati, saluran kemih, limpa, usus, dan pembuluh darah untuk berbagai. Pada slide ini adalah regio untuk abdomen atau untuk stomach yang ada right upper, left upper, right lower, dan left lower. Jadi dibagi 4 kuadran. Adapun beberapa diagnosanya antara lain abdominal aortic aneurysm, hemangiomas, hepatocellular carcinoma atau ACC, focal nodal hyperplasia atau FNH, appendicitis, intussusception, ischemic colitis. Untuk persiapan pemeriksaan, persiapan modalitas CT scan, persiapan pasien, dan yang ketiga ada persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada persiapan modalitas CT scan. Di modalitas CT scan ini harus ada check up dan chip conditioning, memastikan sistem CT scan siap digunakan. Yang kedua, untuk persiapan pasien, 1 hari sebelum dan sesudah pemeriksaan, hentikan penggunaan obat-obatan metformin atau konsumsi obat diabetes di stop. Cek urium kreatinin atau fungsi ginjal, puasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan. Persiapan sebelum pemeriksaan, registrasi, mengganti baju dengan baju khusus pemeriksaan, isi surat persetujuan tindakan kontras yang ditandatangani pasien dan keluarga pasien yang berusia di atas 18 tahun dan tidak mengalami gangguan jiwa. Yang keempat, pasang infuset dengan aboket ukuran 20 atau 18 di vena cavity, tes alergi setelah planning scan melalui IV yang sudah terpasang 3-5 cc kontras ditambah NaCl 5 cc. Dan tunggu sekitar 5-10 menit untuk melihat ada tidaknya reaksi alergi. Siapkan kontras dan flushing pada injektor otomatis dengan jumlah kontras antara 60-70 cc dan flushing NaCl 50 cc. Lakukan tes patensi dengan mengatur flow rate sesuai yang akan digunakan dengan 20-30 cc NaCl yang bertujuan untuk memastikan apakah aboket yang terpasang. Di slide selanjutnya, saya akan memberikan gambaran tentang kadar serum ginjal. Untuk urium, kadar normal itu 20-40 mg. Kreatinin, kadar normalnya maksimal atau kurang dari 1 sebagai hasil GFR. Adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan antara lain aboket, syring konektor, syring injektor, media kontras, NaCl, dan air mineral kurang lebih 500 cc. Untuk teknik pemeriksaan, supine dengan posisi head first atau feet first, kedua tangan diletakkan di atas kepala, CP pada batas atas 3 jari di atas processus symphoideus, dan MSP pada pertengahan tubuh, serta batas bawahnya sampai sphincter pubis. Letakkan penganjal di bawah betis agar rata dan pasien merasa nyaman. Buat scat atau skenogram dari batas atas 3 jari di atas processus symphoideus dan batas bawah pada symphysis pubis dan lanjut scan prekontras. Scan direction craniocaudal. Buat scan 1 slice untuk tes bolus atau bolus tract di aorta abdominal dengan mengatur HU 100. Buat post kontras dengan area sama seperti prekontras dengan scan direction craniocaudal ketebalan 5 mm. Injeksi berbarengan dengan start scan. Jika kontras telah mengisi aorta dan HU tercapai, alat akan secara otomatis akan melakukan scanning.
Dan jika trigger meleset, segera lakukan scan secara manual setelah melihat aorta terisi dengan kontras. Untuk fase arteri, letakkan bolus trigger di aorta pada ketinggian helium lever. Fase yang pertama, fase arteri. Set IV bolus pada nilai HU 100. Scan direction craniocaudal, media kontras yang diperlukan 60-70 cc, flow rate 2,5-3,5 ml per detik. Teknik injeksinya, start injeksi berbarengan dengan start scan. Jika bolus trigger meleset, lakukan start manual jika terlihat enhancement pada aorta. Yang kedua ada fase vena. Set delay vena time pre-scan sesuai dengan kebutuhan. Untuk di portal venusnya itu 40-45 second untuk delay. Dan untuk di hepatic venusnya itu 55. Dan yang ketiga ada fase delay. Pengaturan delay time-nya yang early itu 3-5 menit post kontras injeksi, late delay-nya 10-15 menit post kontras injeksi. Dilakukan repeat scan secara manual, scan direction-nya craniocaudal. Di slide ini saya memberikan gambaran tentang scan parameter yang digunakan di salah satu alat. Kalian bisa lihat di situ sangat lengkap, ada tube volt-nya berapa, rotation time-nya berapa, kontras yang dipakai berapa, delay-nya berapa, injeksinya speed-nya berapa, salitnya juga berapa, itu sangat lengkap sekali, bisa kalian lihat. Di slide selanjutnya ada beberapa kasus tentang CT scan abdomen, bisa kalian lihat pada slide-slide berikutnya. Ya, kita tiba sudah di ujung slide. Untuk slide terakhir ini post-processing. Jadi untuk apa saja image-image yang akan diambil, itu dari aksialnya, itu non-kontras, fase arterinya, vena, dan delay. Untuk MIP aksial dan koronal, itu fase arterinya. Untuk MPR, aksial koronal, itu di fase vena dan delay. Measurement, dan yang terakhir, jika di rumah sakit sudah terintegrasi dengan SIM RS, kalian bisa ekspor langsung di SIM RS atau PACS. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah menyimak sharing materi